kami merasa bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu-isu 25 tahun lalu yang membuat kami berhadapan sudah diselesaikan secara politik dan hukum. Dan 2 kali sebagai calon presiden artinya sudah disahkan secara undang-undang sistem kepemiluan Bapak Prabowo fit. Tidak ada bukti secara hukum yang mengatakan beliau adalah kriminal. Artinya kamu menyatakan Prabowo dalam kasus penculikan tidak melakukan pelanggaran HAM. Jenderal-jenderal ini sekarang ada bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju, bersama dirimu, bersama kau yang telah mencuci dosa-dosa mereka. Saya kira ada 3 prinsip bagi aktivis 98 itu yang memperlihatkan mereka sebagai aktivis 98. Pertama, sudah pasti anti korupsi, 98 itu. Yang kedua, sudah pasti anti terhadap nepotisme atau dinasti. Dan yang ketiga adalah sudah sangat peduli pada hak asasi manusia. Jadi kalau ada aktivis, saya melanjutkan tadi apa yang disebutkan oleh Bung John, yang kompromi pada 3 hal ini, jelas-jelas dia bukan lagi aktivis 98. Mohon ditanggalkan itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Isu pelanggaran HAM penculikan aktivis 98 menjadi momok tersendiri 5 tahun sekali. Hal ini timbul karena tidak ada kejelasan maupun ketegasan setiap presiden yang berkuasa. Namun dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud MD yang sekarang menjadi pendamping calon Presiden Ganjar Pranowo menjadi orang pertama dalam persoalan HAM yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Dan pada saat dirinya menjabatlah baru bisa diselesaikan. Pertanyaan yang muncul sekarang, kenapa orang-orang di balik 98 justru menjadi pendukung, bahkan masuk tim kemenangan Prabowo di Pilpres 2024? Seperti Budiman Sujatmiko, Andi Arief, ada skenario yang disembunyikan. Perlu menengok ke belakang, pada bulan Juli lalu kita mendengar ucapan Budiman Sujatmiko, ex-aktivis 98 terkait pengakuan Prabowo soal isu penculikan aktivis oleh tim Mawar pada masa lalu menarik perhatian. Apalagi ketika ex-aktivis 1998 itu menceritakan bahwa Prabowo Subianto pernah mengaku sudah memulangkan semua aktivis korban penculikan yang terjadi pada 1998 itu. Anehnya, dalam pengakuan itu Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui nasib korban penculikan yang hingga saat ini tidak pernah kembali ke rumah atau masih dinyatakan hilang alias belum jelas nasibnya. Nah, sekarang sudah berjalan 21 tahun sejak peristiwa penculikan itu terjadi. Tetapi keadilan terhadap kasus pelanggaran HAM tersebut seakan berat terungkap. Memang kalau sudah berbicara penculikan aktivis 98 terlalu mengerikankah untuk mengatakannya? Kasus yang menjadi rahasia besar pelanggaran HAM di negeri ini diklaim Agung Gumelar. Dirinya mengetahui nasib mereka yang dihilangkan secara paksa oleh tim Mawar Kopassus. Cerita yang didapat Agung setelah mengorek informasi dari anggota tim Mawar adalah kelompok tak resmi di Kopassus yang dituduh bertanggung jawab atas penghilangan belasan aktivis 1998. Sebagai mantan Danjen Kopassus, Agung melakukan pendekatan kepada anggota tim Mawar untuk menggali informasi seputar penculikan. Langkah yang ditempuhnya ketika menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira atau DKP pada 1998. Adapun keberadaan DKP dibentuk untuk mengusut kasus penculikan yang hingga kini masih menuntut pertanggungjawaban. Hasil dari informasi yang dikoreknya, Agung mengklaim tahu bagaimana korban penculikan itu dibunuh dan dibuang. Isu pelanggaran HAM penculikan aktivis 98 menjadi momok tersendiri 5 tahun sekali. Hal ini timbul karena tidak ada kejelasan maupun ketegasan setiap presiden yang berkuasa.
Namun dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud MD yang sekarang menjadi pendamping calon Presiden Ganjar Pranowo menjadi orang pertama dalam persoalan HAM yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Dan pada saat dirinya menjabatlah baru bisa diselesaikan. Pertanyaan yang muncul sekarang, kenapa orang-orang di balik 98 justru menjadi pendukung bahkan masuk tim kemenangan Prabowo di Pilpres 2024? Seperti Budiman Sujatmiko, Andi Arief, ada skenario yang disembunyikan. Perlu menengok ke belakang, pada bulan Juli lalu kita mendengar ucapan Budiman Sujatmiko, ex-aktivis 98 terkait pengakuan Prabowo soal isu penculikan aktivis oleh tim Mawar pada masa lalu menarik perhatian. Apalagi ketika ex-aktivis 1998 itu menceritakan bahwa Prabowo Subianto pernah mengaku sudah memulangkan semua aktivis korban penculikan yang terjadi pada 1998 itu. Anehnya, dalam pengakuan itu Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui nasib korban penculikan yang hingga saat ini tidak pernah kembali ke rumah atau masih dinyatakan hilang alias belum jelas nasibnya. Nah, sekarang sudah berjalan 21 tahun sejak peristiwa penculikan itu terjadi. Tetapi keadilan terhadap kasus pelanggaran HAM tersebut seakan berat terungkap. Memang kalau sudah berbicara penculikan aktivis 98 terlalu mengerikankah untuk mengatakannya? Kasus yang menjadi rahasia besar pelanggaran HAM di negeri ini diklaim Agung Gumelar. Dirinya mengetahui nasib mereka yang dihilangkan secara paksa oleh tim Mawar Kopassus. Cerita yang didapat Agung setelah mengorek informasi dari anggota tim Mawar adalah kelompok tak resmi di Kopassus yang dituduh bertanggung jawab atas penghilangan belasan aktivis 1998. Sebagai mantan Danjen Kopassus, Agung melakukan pendekatan kepada anggota tim Mawar untuk menggali informasi seputar penculikan. Langkah yang ditempuhnya ketika menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira atau DKP pada 1998. Adapun keberadaan DKP dibentuk untuk mengusut kasus penculikan yang hingga kini masih menuntut pertanggungjawaban. Hasil dari informasi yang dikoreknya, Agung mengklaim tahu bagaimana korban penculikan itu dibunuh dan dibuang. Isu pelanggaran HAM penculikan aktivis 98 menjadi momok tersendiri 5 tahun sekali. Hal ini timbul karena tidak ada kejelasan maupun ketegasan setiap presiden yang berkuasa. Namun dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud MD yang sekarang menjadi pendamping calon Presiden Ganjar Pranowo menjadi orang pertama dalam persoalan HAM yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Dan pada saat dirinya menjabatlah baru bisa diselesaikan. Pertanyaan yang muncul sekarang, kenapa orang-orang di balik 98 justru menjadi pendukung bahkan masuk tim kemenangan Prabowo di Pilpres 2024? Seperti Budiman Sujatmiko, Andi Arief, ada skenario yang disembunyikan. Perlu menengok ke belakang, pada bulan Juli lalu kita mendengar ucapan Budiman Sujatmiko, ex-aktivis 98 terkait pengakuan Prabowo soal isu penculikan aktivis oleh tim Mawar pada masa lalu menarik perhatian. Apalagi ketika ex-aktivis 1998 itu menceritakan bahwa Prabowo Subianto pernah mengaku sudah Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja